Haleluya. Selamat pagi, shalom. Shalom. Saudara bangkit berdiri, kita akan mulai ibadah pagi hari ini. Haleluya. Coba tengok kanan kirinya. Wow, wajah-wajah yang diberkati Tuhan luar biasa. Katakan shalom. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari arahkan hatimu kepada Tuhan. Bersyukur buat pagi yang luar biasa ini Tuhan. Kami boleh ada dalam rumah ibadah ini Tuhan. Segala berkat penyertaan-Mu atas setiap umat-Mu sampai hari ini. Kami percaya tidak pernah berkesudahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berada di ujung minggu yang paling akhir di tahun 2002 ini Tuhan. Sepanjang masa Tuhan memberkati kami sampai hari ini. Kami boleh tetap berdiri di hadapan Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ibadah ini hanya demi kemuliaan-Mu. Kami bawa segenap umat-Mu di hadapan-Mu. Tidak ada yang dilewatkan, semua dalam berkat Tuhan yang ajaib. Terpujilah Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau kekal selama-lamanya. Demi nama Yesus yang siap menyembah Tuhan, katakan sama-sama. Amin. Bersorak-soraklah kita. Haleluya. Sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya. Mari masuk ke hadirat-Nya. Masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, menambah keagungan. Yesus, ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Beri sorak-soraklah kita, Kau yang layak disembah. Haleluya. Masuk hadirat-Mu, masuk hadirat-Mu Tuhan, dengan korban pujian. Masuk hadirat-Mu Tuhan, berhiaskan kekudusan. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kedamaian. Di hadapan hadirat-Mu Tuhan, ku nampak keagungan. Yesus,
Engkau, Yesus, ku sembahkan sujud di hadapan-Mu. Yesus, Engkau yang kami rindukan pagi ini Tuhan. Dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu, Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau, sujud di hadapan-Mu. Oh yang kami rindukan, Yesus, dalam hidupku hanya untuk menyembah. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Keinginan dalam hidupku hanya untuk menyembah-Mu. Haleluya, sembah Dia. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, haleluya. Angkat suaramu, sembah Dia lebih lagi. Ku bersyukur Tuhan, ku sembah Kau Yesus. Oh, setegerlah nama ralala, setegerlah. Seketukurlah namanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh ajaib bagi kami. Bersama Engkau Tuhan kami mau lewati, tuntaskan tahun ini Tuhan. Finish strong itu yang kami rindukan atas penyertaan. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Demi nama Yesus. Demi nama Yesus yang diberkati Tuhan berkata sama-sama. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih dalam suasana Natal bersama umat Tuhan seluruh dunia. Saudara percaya Dia datang ke dunia hanya untuk saudara dan saya. Amin. Katakan sama sebelahmu, Dia datang ke dunia untuk kamu. Yes. Untuk kamu spesial, untuk kita. Siapa kita? Kita itu dibelas kasihan Tuhan. Haleluya, amin. Siapa muji Tuhan lebih lagi? Haleluya, berserah-serah, haleluya. Haleluya. Dia datang ke dunia hanya untuk kita, saudara. Kau Tuhan yang mulia, turun ke dunia, untuk tebus segala dosa. Kau beri keselamatan, beri kekuatan. Yes, amin. Mengubahkan, aku akui semua dosaku. Maka Kau adalah
Setia dan adil, Kau kan mengampuni dan sucikan dari segala yang jahat. Hey! Ini lagi tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau haleluya, yang telah bebaskanku. Yesus kemenanganku adalah pilihan. Haleluya. Sebab Tuhan yang mulia turun ke dunia, ku tebus segala dosa. Amin. Dia beri keselamatan, beri kesempatan. Amin. Kasih-Mu mengubahkan. Jika ku akui semua dosaku, maka Kau adalah setia dan adil. Kau kan mengampuni dan sucikan, amin, dari segala yang jahat. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau, yes, luar tutur kata firman yang bebaskanku. Tepuk tangan di atas bagian lagi dong. Kau bebaskan hidup kami Tuhan. Haleluya. Tak mau ku hidup bagi dunia, inilah. Kawan gemilang terlalu mikro lagi. Tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Sebab ku hidup di luar tutur kata firman-Mu yang membebaskan kami. Yesus kemenanganku adalah tak mau ku hidup lagi dunia ini lagi. Haleluya. Tak ingin kompromi, tak ingin lakukan hal yang dapat lukakan hatimu. Tak mau, tutur kata firman-Mu yang telah bebaskanku. Yesus kemenangan.
Haleluya. Silakan duduk jemaat Tuhan. Mari rindukan Dia lebih lagi. Segitu kurolah nama pakai Yesus. Yes Tuhan, bersyukur kedatangan-Mu ke muka bumi ini hanya untuk mencari kami orang yang berdosa ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Segitu kurolah nama pakai Yesus. Mari lebih lagi sembah Tuhan. Syukurlah namanya. Haleluya. Syukurlah namanya. Haleluya. Syukurlah namanya. Haleluya. Sekitar lama. Yesus, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Syukurlah nama tabakaralah nama tabakayasa. Yesus Tuhan, lawat setiap umat-Mu Tuhan. Haleluya. Segitu kurolara lama ya se. Oh. Segitu oh. Haleluya. Haleluya. Yesus. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Sekali lagi, haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri kata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku.
Sodong jemaat dan sembah Dia sedang berdiri. Lebih lagi sembah Tuhan. Hampiri Yes Tuhan mata kasih karunia-Mu Bapa. Haleluya kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di ku yakin, Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar. Segenap jiwaku memuji-Mu. Sungguh besar Kau Yesusku. Segenap hatiku menyembah-Mu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Sembah Dia. Haleluya. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini.
kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari Natal ini Tuhan. Terima kasih untuk penyertaan-Mu sampai hari ini. Kami tahu yang kami hadapi ke depan tidak mudah, tapi kami yakin kami pasti menang. Karena Engkau beserta kami ya Tuhan. Roh Kudus, tuntun kami, berikan kami roh wahyu, hikmat dan pengertian pagi ini. Ajari kami mengenal akan jalan-jalan-Mu Tuhan. Biarlah hari ini bukan lidah bibir hamba-Mu, tapi biarlah isi hati-Mu sendiri yang berbicara Tuhan. Biarlah dari awal sampai akhirnya, sampai acara nanti, Indonesia ceria pukul 11:30 sampai 11:30. Acara ini benar-benar terselenggara karena Engkau yang mau Tuhan. Berikan perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah kasih-Mu bisa dirasakan oleh penduduk sekitar ini Tuhan. Kami tahu Engkau ada di dunia ini Tuhan, Engkau mengasihi kami semua, Engkau mengasihi mereka Tuhan. Ajari kami punya hati yang mau melayani sungguh-sungguh. Ajari kami punya hati yang mau merendah Tuhan. Sehingga kami tahu tahun 2023 nanti Engkau lebih dahsyat lagi dibandingkan yang sebelumnya. Tahun kemasan tahun yang kedua yang kami lalui lebih luar biasa lagi dari yang pernah ada Tuhan. Hari ini kami serahkan semua dalam tangan-Mu. Biarlah sukacita-Mu nyata. Kebahagiaan kami bisa berbagi dengan penduduk sekitar. Membawa kedamaian, membawa kasih, membawa kerukunan, membawa pola pikir yang berubah Tuhan. Dari pola pikir dunia menjadi pola pikir-Mu Tuhan. Sehingga kota ini diselamatkan. Kota ini penuh sukacita. Kota ini lebih maju dibandingkan kota-kota yang lain Tuhan. Itu karena Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang mau dibimbing, diajarkan, didewasakan Tuhan, kita katakan dengan iman. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Shalom. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu semuanya. Siapa yang kemarin belum bisa hadir di acara Natal tadi malam, angkat tangan. Semua hadir, puji nama Tuhan. Bapak Ibu, kata juru selamat dalam Alkitab Anda dan saya itu ada 37 kali itu keluar. Dan kita tahu Yesus Kristus bukan hanya sebagai juru selamat saja. Yesus Kristus hadir ke dunia bukan sebagai juru sembuh saja yang menyembuhkan orang sakit jadi sembuh. Bukan sebagai juru berkat yang memberkati kita semua. Tapi Yesus lebih daripada itu. Karena Dia Tuhan, katakan Dia Tuhan. Kalau Anda baca di Alkitab Anda dan saya, kata Tuhan itu muncul 7.736 kali, saudara. Itu artinya Anda harus paham, Yesus itu untuk kita semuanya. Yang setuju katakan amin. Katakan dengan iman, Yesus untuk saya. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah saya untuk Yesus? Saudara harus bisa paham bahwa perubahan hidup itu, kalau Anda masih berfokus pada hidup kita sendiri, berfokus pada hidup diri Anda dan saya sendiri, maka Anda akan bisa mencapai apa yang manusia sanggup lakukan. Karena Anda hidup untuk diri Anda sendiri, maka Anda akan mentok. Anda akan dapatkan sesuatu zona yang jenuh, zona yang nyaman, bosan karena Anda mentok. Karena Anda punya paradigma berpikir, hidup fokusnya untuk diri sendiri. Tahun 2023, the year of transformation, kita akan dibawa untuk paradigm shift. Pergantian paradigma bahwa hidup Anda dan saya mengalami transformasi, perubahan yang belum pernah Anda dan saya alami, itu karena fokusnya berubah. Bukan fokus kepada diri Anda sendiri yang selalu mengatakan Yesus untuk saya, itu benar, itu benar. Yesus untuk saya itu benar.
Tapi paradigma berpikirnya sudah menjadi hidup itu berfokus untuk Yesus Kristus, saudara. Sehingga Anda akan lagi berkata, saya ini untuk Yesus. Bukan cari untung dari Yesus Kristus. Kerjaannya ya Yesus itu dikerjakan. Persembahannya banyak. Oh ya? Kalau Anda berhenti sampai di sana, semua digariskan melayani untuk uang, Yesus untuk saya, Anda akan mentok. Kenapa pelayanan hancur? Kenapa saat pendeta gembala itu meninggal, kocar kacir, nggak ada yang bisa meneruskan, bahkan sampai dijual gerejanya? Ya karena itu buah dari sebuah salah satu paradigma berpikir, saya hidup, Yesus untuk saya. Itulah kenapa Anda harus belajar, saudara. Nggak ada yang kebal dengan hal ini, termasuk pelayan Tuhan. Belajarlah hidup itu menguntungkan Yesus. Yang setuju katakan amin. Katakan dengan iman, saya ini hidup menguntungkan Yesus Kristus. Amin, saudara. Yang setuju berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Anda berkenan berbagi kebahagiaan. Anda berkenan nih berbagi kebahagiaan. Anda berbagi sukacita. Karena konsepnya saya punya, ya saya bagi. Itu konsepnya. Bukan nanti kalau saya berbagi dapatnya apa ya? Yesus juru berkat saya, dompet saya kosong, ada acara sosial, dompet saya jadi penuh. Karena sumbangan dari banyak orang. Tidak, saudara. Anda akan mengalami sesuatu yang lelah di sana, karena konsepnya salah. Itulah kenapa kita tuh hidup. Anda harus punya paradigma yang benar. Ada paradigm shifting, ada perubahan paradigma. Hidup kita itu menguntungkan enggak sih buat Yesus Kristus? Saudara, itulah kenapa kita tuh perlu berjuang untuk menghadirkan. Karena kita ini kan hidup untuk Yesus, maka kita tuh butuh berjuang. Butuh berjuang untuk menghadirkan realitas Allah dalam hidup Anda dan saya. Wih, itu perjuangannya ngeri, saudara. Karena di luar itu orang berpikirnya enggak kayak gitu. Lah aku tuh beragama tujuannya ya biar selamat. Itulah kenapa Yesus juru selamat. Betul, gak ada yang salah. Aku tuh sakit, maka aku kenal Yesus tuh sebagai juru sembuh saya supaya sembuh. Betul, gak ada yang salah. Makanya begitu mengalami Yesus, Anda kan dapat kesembuhan, dapat keselamatan, dapat berkat, dapat mukjizat. Tapi hidup itu kalau berbasis kepada kerajaan Allah, basisnya itu pada kerajaan Allah, artinya menjadikan kerajaan Allah sebagai tujuan hidup Anda dan saya, satu-satunya, gak ada yang lain. Itulah kenapa kita tuh mesti berjuang untuk menghadirkan realitas Allah dalam hidup kita dan hidup Anda dan saya, saudara. Saudara ingat, kita dididik Tuhan minggu-minggu ini selama bulan Desember, kita masuk ke namanya pemimpin gembala. Saya hanya mengingatkan, setiap kali membayangkan Yesus sebagai gembala kita, maka pikiran Anda dan saya pasti akan tertuju ke Mazmur 23 ayat pertama. Yang masih ingat angkat tangan. Yang masih ingat Mazmur 23 ayat pertama? Cuma satu, yang lain? Halo, Mazmur 23 ayat pertama bunyinya apa? Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku. Yang masih ingat angkat tangan? Hah? Yang masih ingat angkat tangan? Oh, dari luar kota semua ternyata ya. Gak apa-apa nih. Begitu kita punya paradigma, apakah saya ini menguntungkan Yesus, maka kerajaan Allah itu jadi satu-satunya tujuan hidup Anda dan saya. Begitu kita membayangkan pemimpin, Anda dan saya sebagai pemimpin, katakan kiri kanannya, saya sebagai pemimpin. Gembala saya itu Tuhan Yesus.
Begitu ada yang mengatakan seperti itu, maka Mazmur 23 ayat pertama mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Kalau tidak akan kekurangan aku, maka kita harus berjuang untuk menghadirkan realitas Allah itu dalam hidup Anda dan saya, saudara. Itulah kenapa Lukas 2 ayat 11 kemarin dikatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Di luar tuh masih ngomong, "Ndak iya toh Yesus itu Tuhan toh, masa iya toh?" Padahal jelas di Yohanes 13 ayat 13 dikatakan apa? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan. Katamu itu dan katamu itu apa, saudara? Tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Saudara, bagi Daud konsep Tuhan adalah gembalaku pasti ada dampaknya. Begitu Daud punya konsep Tuhan adalah gembalaku, dia punya implikasi, dia punya akibat yang muncul dari perubahan paradigmanya dia. Akibat itu muncul, terjadi sesuatu dalam hidupnya, terjadi dampak yang dirasakan. Efeknya tuh timbul radikal pada kepemimpinan Daud, karena konsep dia Tuhan adalah gembalaku. Itulah kenapa konsep yang radikal itu dikatakan Yesus anak Daud, saudara. Hebat. Jalurnya itu jadi anak Daud, hebat, saudara. Itulah kenapa kalau kita belajar, Tuhan Yesus ngajari Anda dan saya, ngasih penjabaran tentang karakteristik dan ciri gembala yang baik. Tolong bukakan slide saya. Karakteristik ciri gembala yang baik. Yang pertama, Pak Saudara, mengenal domba-dombanya. Kenapa hari ini nanti setengah 12? Kita cuma punya waktu 2 jam sampai setengah 2. Anak saya standby, Koko Jason, Cece Valen standby. Saya ngomong apa? Kasih senyum yang paling hangat. Selamat pagi kakak. Kalau ada yang hadir dari 8 RW di sekitar ini, yang mereka dapat undangan khusus karena hidup mereka prasejahtera, saudara. Saya ngasih omongan ke anak saya, kasih senyum yang paling hangat. Jangan ada gap antara kamu dengan mereka. Kenali mereka, tanya, namanya siapa kakak? Saat Anda melayani, kita ini butuh panitia. Gak cuman tukang cukurnya sudah standby, gak usah khawatir, saya gak bisa cukur hari ini, gak usah khawatir. Saya gak bawa clipper, tukang cukurnya sudah standby. Kita keliling, tujuannya apa? Gimana Bapak, Bu, keadaannya? Sehat? Sehat. Tinggalnya di mana? Kegiatannya apa? Kenal. Saya bisa manggil Bapak Ibu dengan nama siapa? Saudara, karakteristik pemimpin gembala. Tuhan Yesus mengajari Anda dan saya menjabarkan ciri gembala yang baik. Yang pertama, saudara, mengenal domba-dombanya. Yang kedua, kehadiran dan siap sedia hadir. Saudara, pelayanan ini bukan pelayanan saya atau hanya beberapa orang di tempat ini. Anda bingung ngajak orang datang. Hari ini orangnya datang sendiri. Dalam setahun kita punya waktu 2 jam. Anda memilih untuk pulang atau Anda milih untuk stay? Just mine. Berbagi bagian. Anda hadir. Orang yang hidup dalam garis kemiskinan melihat Anda dengan baju yang indah, melihat Anda dengan senyum yang tulus, hadir saja, hanya siap sedia untuk menyapa.
hatinya lunas. Yang paham katakan amin. Kalau Anda lihat ada yang tua, bahkan parkir sepeda motor aja susah. Ciri yang ketiga, Pak Saudara, memimpin dari depan. Datangi. Bisa saya bantu Ibu? Bisa saya bantu Bapak? Pemimpin itu hadir di depan. Kalau Anda punya konsep yang benar, saya percaya kota ini nggak akan ada yang namanya bom bunuh diri, nggak ada. Nggak ada yang namanya sikut-sikutan. Nggak ada yang namanya saling menjatuhkan antar umat beragama. Ingat, agama A artinya tidak, agama artinya kacau balau. Artinya kita beragama itu supaya tidak kacau balau. Kalau sampai kota itu kacau balau, sekarang saya tanya, jangan salahkan orang lain. Tanya ke diri kita, sudah melakukan apa kita sesuai dengan karakteristik pemimpin gembala yang baik, sesuai dengan Kristus Yesus, saudara. Yang keempat apa, saudara? Berani. Mari kita baca Yohanes pasal 10, ayat 10 sampai 18. Kalau Anda ingin tahu detailnya, Anda bisa lihat YouTube GBI Lamtera yang baru hari ini keluar, tanggal 25. Bagi Anda yang di YouTube channel GBI Lamtera, sekarang tanggal 25 Anda bisa mendengarkan dan melihat. Yang keempat, berani. Yohanes 10 ayat 10 sampai 14, mari kita baca yang keras, 2, 3. Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan. Terus, aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Anda datang karena Tuhan di dalam Anda dan saya, supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Orang yang miskin itu enggak permanen kok, saudara. Enggak ada miskin kekal dari lahir sampai mati, miskin terus. Enggak ada. Karena ayat yang saya baca, aku datang. Anda terima Yesus enggak? Terima. Supaya mereka mempunyai hidup. Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Miskinku enggak permanen, miskinku sementara. Tapi Anda kan kemarin baca kan, yang saya kemarin sharingkan. Di kolam Bethesda, orang yang enggak bisa masuk ke kolamnya saat digoncang-goncang enggak masuk-masuk. 38 tahun. Orang mari-mari, yang disalahkan orang lain. Mencuca-mencucu, bersengat-bersengut. Lah apa aku iki ora isa bakal sembuh aku ta ya. Lah wong kuwi kolame nang kono, enggak ada yang dorong aku kok. Mbok jejengan pas goyang aku jejekan ngeluk dieng gen aku iso merosot. Blung dhewean masuk kan sembuh. Begitu Yesus datang, katakan aku datang. Saat Yesus datang ngomong apa? Tuhan gimana aku sembuh? Lah ora ono sing dorong aku. Mungkin Yesusnya ngomong gini, ya sabar to nang, engko kowe tak tulungi. Ngono ta jawabane? Enggak kan? Ya gue dibaptis dulu toh ya. Ayo ngomong, terima Tuhan Yesus. Ora, apa jawaban Tuhan? Mau sembuh enggak? Yesus kalau datang, nek ngomong ora munyar, mau sembuh enggak? Mau. Sekarang bangkit. Angkat tilammu, berjalan. Gak ono pilihan, sapa sing mau sembuh enggak? Mau. Sekarang bangkit. Enggak ada pilihan. Nanti tunggu Gustaf, Koko Brandon, Cece Valen, Koko Jason datang. Nanti ya tanggal 25, setengah 12 di GBI Lamtera. Mate wong nang GBI Lamtera wong di 38 tahun nang kono. Mau sembuh enggak? Begitu dia datang. Mau Tuhan. Bangkit. Bangkit. Dia bangkit pada Rasul. Bangkit ngangkat tilam. Mujizat terjadi. Yang setuju katakan amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita.
pahami, miskin permanen iku ora ono. Manusianya yang permanen, Pak. Pola pikir mentalnya tuh sudah salah, tuh permanen. Dikandani ngeyel. Itulah kenapa hidup dalam realitas ilahi, kita tuh harus berjuang. Nanti kalau ada pola pikir salah, apa ora gratisan tuh aku iki, tunggu sembako mbak aku digratisi. Kalau Anda nggak sanggup menyadarkan dengan bahasa halus, Anda ngomong sama saya, bahasa planet kalau saya. Saya cuma ngomong simpel, ulangi Pak. Lah saya kan mental permanen. Berjuang menghadirkan realitas Allah dalam hidup Anda. Berikutnya apa? Baca yang keras, 2, 3. Akulah gembala yang baik. Terus, gembala yang baik, apa saudara? Memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Sedangkan seorang apa? Upahan yang bukan gembala dan yang bukan pemilik domba-domba itu sendiri. Terus, ketika melihat serigala datang meninggalkan domba-domba itu lalu lari. Sehingga serigala itu menerkam dan mencerai-beraikan domba-domba itu. Ia lari karena ia seorang upahan dan tidak memperhatikan domba-domba itu. Dikatakan apa? Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku, lihat, aku menguntungkan buat Bapa enggak ya? Yesus loh pola pikirnya. Aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku supaya Bapakku untung. Pola pikirnya selalu aku bisa ngasih apa ya buat Bapakku. Kalau pola pikir Anda sebelum akhir tahun ini masih terus, aku untung apa ya dari Yesus? Selesai Pak, Anda selesai. Anda tidak tahu realitas ilahi dalam hidup Anda. Anda mentok, jedok pol. Itulah kenapa kita tuh harus berani, katakan sama-sama kita harus berani. Berani apa Pak? Berani percaya bahwa dia itu punya perasaan dan pikiran bersama domba-dombanya, yaitu Anda dan saya yang juga katakan amin. Berikutnya ngomong apa? Ada lagi padaku, apa saudara? Domba-domba lain, berarti agama dan kepercayaan lain di aku domba enggak? Iya. Orang tekan kene agamamu. Oh, beda ya? Tidak ada. Yesus datang untuk semua, Pak. Tidak lihat warna kulit, tidak lihat status sosial. Tua, muda, tua sekali. Enggak lihat, Pak, agamanya apa, enggak lihat. Ada lagi padaku domba-domba lain yang bukan dari kandang ini. Saudara, hari ini yang datang dari kandang ini bukan? Yang jelas dari kandang ini bukan? Dari kandang ini bukan? Jemaat kita kah? Enggak kan? Campuran kan Bapak Ibu? Terus berikutnya apa? Domba-domba itu harus kutuntun juga. Dan mereka akan mendengarkan suaraku. Dan mereka akan menjadi satu kawanan dengan satu gembala. Hari ini Anda ngomong apa? 8 RW. Manut Pak. Sudah cek tensi belum Bapak Ibu? Belum. Tak tungguin, sehat toh? Sehat. Nek tensinya tinggi, berarti Bapak jangan kecapean. Nanti kalau makan kambing ya boleh. Tapi kambingnya suruh berenang dulu Pak. Siapa tahu jadi binatang air. Jak guyon. Berikutnya apa saudara? Bapa mengasihi aku oleh karena
Aku memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Anda mau letak dosa kayak apa? Tak beritahu ya. Yesus, Anda dan saya bersedia menerima kita kembali. Yang setuju katakan amin. Tapi saat Anda diterima kembali, Tuhan tuh pengen segala sesuatu yang Anda dan saya pikirkan, segala sesuatu yang saudara dan saya rencanakan, harus dikaitkan dengan rencana Allah. Yang setuju katakan yes. Berikutnya dikatakan apa? Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Tuhan itu tidak akan melepaskan Anda, terus dilindungi. Masih kenal cerita saya soal ada ibu-ibu yang di stasiun Bandung, anaknya mau diculik sama nenek-nenek palsu. Lah wong mamah kandungnya aja berjuang, apalagi Tuhan. Melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Anda itu lepas dan tidak. Rambut Anda itu rontok dan tidak. Jangan baper loh ya bagi Anda yang rambutnya podo rontok. Semua dalam kehendak Tuhan, saudara. Dikatakan apa? Aku berkuasa. Katakan. Memberikannya. Dan berkuasa. Mengambilnya kembali, saudara. Lah kalau Anda dimasukkan, direncanakan, dipikirkan untuk masuk rencana Allah, Anda enggak mau. Ayub ngomong apa? Engkau yang memberi, engkau juga yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Ayub santai. Sampai Tuhan ngomong apa? Aku tidak menemukan kesalahan pada anakku Ayub. Dan sangar. Yang terakhir, karena nanti mereka semua akan prepare. Lihat pada prepare. Pilihan Anda mau pulang, tidak ada apa-apa, tidak masalah. Ini sebelum tutup tahun. Atau Anda mau pergi sebentar, just ada teh enggak? Ada teh enggak? Enggak ada, just Anda boleh di sini GoFood atau Anda makan sebentar baik lagi 11:30 sampai 11:30. Hanya berbagi kasih. Ingat baik-baik. Apa yang dialami penderitaan buat banyak orang. Di tempat ini maupun di luar. Apakah penderitaan yang mereka alami? Yang pertama masih ingat? Merupakan pembentukan Allah. Kalau itu pembentukan Allah, perhatikan, tunduklah. Karena Tuhan yang berurusan dengan Anda. Mengikis hati Anda dan saya, tunduk. Tapi ada orang yang dikikis sama Tuhan, tidak mau tunduk. Mereka mengalami penderitaan yang berikutnya akibat kesalahan mereka sendiri. Mereka mencobai diri mereka sendiri dengan solusi mereka sendiri. Kalau sudah gitu, saran saya jika penderitaan itu akibat kesalahan Anda atau kesalahan mereka di luar, belajar saudara. Kalau Anda melihat orang itu salah dalam hidupnya, jangan Anda ulangi. Belajar, orang ini salah, orang ini jatuh. Karena hal ini aku belajar. Itulah kenapa mental yang di dalam itu penting, saudara. Bahkan bahasa kasarnya orang luar ngomong apa? Nek koyok ngene, ora ono obate. Lah kenapa? Soalnya penyakitnya nang DE. Bar tuh, selesai tuh. Tapi ada yang ketiga, orang itu menderita. Itu karena merupakan serangan setan, saudara. Kalau itu serangan setan, kayak tadi malam saya cerita soal Gunung Mokatam yang pindah 3 km, itu serangan setan. Ana wong yo ya ditantang setan, ya gampang. Apa solusinya? Berperanglah, ngomonglah berperanglah. Lah aku ki wis menghindar loh Tuhan, aku ki wis rendah hati loh. Lah kok didadak? Malah aku
Reaksinya malah nyawaku bisa melayang. Ya diperangi. Amin, saudara. Amin. Tim pujian maju ke depan. Tim profetik maju ke depan. Mari kita bangkit diri sama-sama. Arahkan hatimu, saudara. Katakan dari hatimu yang paling dalam. Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Angkat roti di tangan kita, saudara. Masuk hari pertama bulan Januari 2023. Semakin hari kita tahu arti perjuangan yang sesungguhnya. Dan perjuangan itu berawal dari perubahan paradigma bersama dengan pola pikir kita, pola hidup kita, dengan kehidupan kita, dengan lahir baru di dalam Dia. Kalau hari ini kita terima tubuh dan darah Kristus, perjamuan kudus hari ini akan menguatkan Anda selama sebulan mendatang berjalan bersama Dia. Mari kita angkat roti tangan kanan kita. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita katakan amin. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan di tangan kanan kita. Bukankah anggur yang dicurahkan adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Demikian juga Ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kalau kita mengimani firman pagi hari ini, mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tutup mata Anda. Jangan pikirkan yang lain-lain. Selain hanya memikirkan kehendak Dia, saudara. Masuk lebih dalam pada Dia. Minta tuntunannya. Tanggal 1 Januari 2023. Masuk masa kemasan yang kedua, saudara. The Year of Transformation Center. The Year of Transformation of ourselves. Minta Tuhan bimbing saudara dari awal, saudara. Satakara masyitikana matakara. Ya Tuhan, ya Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Silakan Pak. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat
hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Saudara, akhir tahun dengan segala informasi yang beredar di luar, banyak orang takut untuk menghadapi 2023. Saya berkata, ya wajar lah. Karena semua selalu ada gawangnya. Hati-hati, tambah sulit. Pergumulan tambah berat. Begitu orang dikasih kata-kata hati-hati tambah sulit. Orang tambah sibuk gak saudara? Tambah sibuk. Sibuk mikirin siapa? Dirinya masing-masing. Betul? Wah, ini aku kudu prepare iki. Hati-hati. Kabeh wong ki saiki golek duit ki, kita jangan gampang termakan omongan orang. Nek kowe meh ngasih orang, dipikir 2023 ini bahaya. Semua mengatakan sama, seluruh dunia YouTube-nya hampir sama. Hati-hati. Semakin itu masuk dalam pikiran Anda, mental Anda kena, Anda akan jadi orang egois. Anda akan sibuk dengan diri Anda sendiri dan Anda tidak akan pernah mengalami Tuhan. Saudara perhatikan baik-baik. Kalau Tuhan berfirman, pagi ini untuk Anda dan saya berjuang. Ngomong kiri kanannya, kita mesti berjuang. Kita mesti berjuang. Lebih keras lagi, kita mesti berjuang. Siapa yang kita perangi? Belum tentu iblis loh Bu. Karena paradigma yang dimasukkan sulit. Omongan itu didengungkan di mana-mana. Jadi rema masuk, sekontira jelas. Terus ngancep di sini jadinya sulit. Pagi ini dengan jelas, kalau Tuhan berfirman agar orang percaya berjuang, perjuangan itu berawal dari sini. Yang setuju katakan amin. Perjuangan itu bisa dialami kalau Anda mengalami lahir baru, saudara. Saya tidak akan mungkin cuman 8 RW, nothing buat kota ini, nothing. Itu juga buat yang prasejahtera, bukan seluruh 8 RW. Tapi kalau 100 orang lebih di tempat ini, saya tahu Anda lelah. Tadi malam habis Natalan, jam 1 tadi malam, dibangunkan Tuhan sampai sekarang, tidak bisa tidur. Saya lelah. Tapi saya tahu ini perjuangan Pak, Bu. Kalau semua Anda melakukan berjuang sama-sama, ngalami lahir baru, Anda masuk seperti prinsipnya Tuhan. 2023, perjuangan dari tempat ini menjadi transformer center, saudara. Pusat mengubah iman banyak orang. Mengubah paradigma berpikir banyak orang. Mengubah mental yang tadinya mental tempe, mental tahu, mental stroberi, mental bayam, itu dirubah dalam Kristus. Yang setuju katakan amin. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mau berjuang dengan Kristus? Yang mau katakan amin. Bapak terima kasih, tutup mata kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kalau sebentar lagi kami melayani Tuhan, penduduk sekitar dari 8 RW yang prasejahtera,
Ajari kami punya hati yang mau dibentuk Tuhan. Ajari kami untuk punya hati yang tulus, sukacita, berbagi kebahagiaan buat mereka. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, acara hari ini akan berhasil dengan luar biasa karena Engkau Tuhan. Aku tahu 2023 Kau buat yang lebih luar biasa. Dimulai dari pasukanmu hari ini. Memintakan berkat buat mereka, kesehatan, hikmat, marifat, roh wahyu, hikmat, dan pengertian. Selalu ada dalam kehidupan kami semua Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang dibentuk Tuhan seturut dengan kehendaknya kita katakan. Amin. Berikan tepuk tangan meriah buat Tuhan kita. Silakan duduk sebentar. Silakan Pak, ada pengumuman ya. Haleluya. Ya, sebelum kita berdoa untuk persembahan, ada yang berulang tahun minggu ini? Ada yang pertama kali beribadah bersama kami di tempat ini? Bisa lambaikan tangannya. Selamat datang, shalom. Ya, haleluya. Selamat datang, selamat datang. Tuhan berkati Bapak. Nanti ke depan kita bisa ketemu lagi ya Pak. Tuhan berkati. Selamat datang Bapak. Ya. Baik, kalau tidak ada yang berulang tahun, kita akan akhiri ibadah pagi hari ini. Saudara, mari kita bangkit berdiri sama-sama.
Kita siapkan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Angkat amplop persembahan kita, tanya sama Tuhan, Tuhan, di minggu-minggu terakhir ini apa yang harus aku persembahkan? Ingat baik-baik, semua itu sumbernya dari Tuhan. Dia yang memberi, Dia yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Bapak, ini tangan-tangan yang terangkat. Kau berikan hikmat-Mu Tuhan. Roh Kudus, Kau berikan hikmat-Mu. Kami mengembalikan persepuluhan kami, nasar kami, buah sulung kami, ucapan syukur kami, diakonia, lantera berbagi apapun Tuhan. Kau yang punya semuanya. Dan sebelum kita pulang, kita angkat kedua tangan kita dan aminkan doa berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah seluruh isi hidup pernikahanmu. Diberkatilah orang tua, mertua dan semua keturunanmu. Diberkatilah masa studimu. Diberkatilah pekerjaan dan pelayananmu. Diberkatilah masa pensiunmu. Semua dalam kendali dan kuat kuasa Allah. Kemanapun saudara dan saya pergi dan pulang, keluar dan masuk, mendapatkan perlindungan dari Allah yang maha tinggi. Biarlah kebenaran menjadi barisan depan kita dan kemuliaan Allah menjadi barisan belakang kita. Biarlah berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menuntun kita, membimbing kita, memulihkan kita, memberkati kita, mendidik, mendewasakan dari hari ini sampai Maranatha. Dan kita semua yang menerima dengan iman, kita katakan amin, 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 amin. Salam sayang saya buat keluarga Anda di rumah. Anda bisa break kalau Anda ingin stay, ingin melayani. Tuhan Yesus memberkati. God bless you all.